Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita pada hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita. Ini pembelajaran tematik di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna 'ilma wa alhiqna bis sholihin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan materi kita di pembelajaran 3. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Nah, ini dia ya. Mari kita simak percakapan guru Dayu dan teman-temannya. Nah, ini dia ya percakapannya. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tanya Bu Guru. Tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan Bu, jawab Dayu. Nah, kemudian, benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman Bu. Bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan, ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Nah, kata Bu Guru ya. Nah, ini adalah percakapan Bu Guru, Dayu dan teman-temannya ya. Jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan di atas tadi ya. Yang pertama, apa isi percakapan guru, Dayu dan teman-teman? Nah, apa isi percakapannya itu tadi ya? Mereka sedang membicarakan kelas yang tidak bersih. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Nah, ini pertanyaan yang kedua, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ya, banyak sampah berserakan, kemudian kelas yang tidak tertata rapi ya, ruangannya tidak tertata rapi. Kemudian di sana debu banyak ya, tidak pernah dibersihkan. Itulah ciri-ciri kelas yang tidak bersih. Bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu dan teman-teman? Nah, bagaimana pendapat kalian ya? Tentunya ya, menurut Ibu percakapan mereka bagus sekali ya. Nah, jadi dengan percakapan itu tadi kita jadi tahu ya bahwa kelas yang tidak bersih itu banyak kumannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Apa yang kalian lakukan jika melihat kelas kotor? Ya, tentunya kita membersihkannya, menyapu, mengepel ya. Segera membersihkannya ya kalau melihat kelas kotor. Kemudian bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Ya, bagaimana sikap kalian? Ya, menegurnya ya, mengingatkan ya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau ada teman kalian ya yang membuang sampah sembarangan di ruang kelas, ya, tentunya kalian menegurnya, memberitahukan, teman, ini tidak boleh kita buang sampah seperti ini, buang sampahnya di tempat sampah. Nah, seperti itu ya.
Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nah, ini ada teka-teki silang mendatar dan menurun. Nah, kalau mendatar apa? Binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Apa itu? Nah, mana yang mendatar ya dari sini? Berarti itu kuman ya. KUMAN, kuman. Kemudian yang menurun ya, tidak mengandung air. Tidak mengandung air berarti kering. Kemudian mengandung air, basah. Tadi sini kering, sini basah. Nah, itu arti dari kata tersebut ya. Jadi kita lanjutkan. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Nah, menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Nah, guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, ini tadi tentang kelas yang tidak bersih ya menjadi sarang penyakit. Nah, ini dia gambarnya ya. Kelas yang tidak bersih itu ya banyak sampah berserakan, kemudian ruangan kelasnya tidak tertata rapi ya. Sampah-sampah berserakan. Nah, inilah contoh dari gambar kelas yang tidak bersih ya. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Nah, di mana pada pertemuan pembelajaran pertama Ibu sudah menyampaikan ini juga ya, gerakan menyapu lantai itu bisa membentuk gerakan tari. Nah, seperti ini gerakannya. Nah, ini gerakan kepala yang digeleng misalnya ya. Nah, ini gerakan tangan, gerakan kaki. Ini gerakan kepala yang digeleng, gerakan tangan yang diayun mungkin, kemudian gerakan kaki yang disilang. Nah, gerakan seperti ini bisa dijadikan menjadi gerakan tari. Nah, ini dia ya. Nah, gerakan tari itu bisa diiringi dengan ini yang kemarin ya, sudah juga Ibu sampaikan. Bisa diiringi dengan gendang, rebana, tamborin, tipa. Nah, ini adalah dinamakan alat musik ritmis ya, yang tidak bernada. Alat musik ritmis yang tidak bernada. Nah, ini dia contohnya, mereka sedang latihan ya, menari dengan menggunakan alat musik yaitu tipa. Ini namanya tipa. Nah, bisa juga dengan benda-benda lain ya, seperti botol bekas. Nah, coba kalian amati kembali alat musik tipa ini. Di sini ya, ada permukaan dinding tipa yang membentuk pola bangun datar, yaitu berbentuk segitiga dan berbentuk segi empat. Nah, ini kemarin sudah juga ini ya. Nah, amati gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar segi 5. Kenapa dikatakan segi 5? Di sini ada sisinya 5 ya. Kemudian titik ada sudutnya 5 juga, titik sudutnya juga ada 5. Ini segi 6. Segi 6 sisinya ada 6. Sudutnya 6, titik sudutnya juga 6. Ya, kalian bisa mengetahui, lihat ya yang kemarin ini sisi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sudutnya ini, sudut. Titik sudutnya ini ya. Sudah kalian ketahui ya pada gambar-gambar yang sudah lewat ya.
Nah, ini semuanya seperti ini. Mana gambar yang mempunyai sisi 5, sudutnya 5, titik sudutnya 5. Nah, seperti ini. Bisa dikelompokkan atau dihubungkan dengan garis. Mana lagi gambar yang mempunyai sudut 5, sisi 5, bisa kalian hubungkan dengan garis ke sini. Nah, ini kalian untuk latihan-latihan saja ya. Nah, ini sama saja. Nah, seperti kemarin ya. Nah, ini namanya bangun datar, biar kalian bisa mengetahui jumlah sisinya, sudut, dan titik sudutnya. Jadi untuk pembelajaran tematik ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf pada segala kekurangan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.